Selamat pagi, salam. Majelis Jemaat GPIB Manuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetya Milono, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 7, bait 1 dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Bahaulilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, di minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Dan mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, saatnya umat-Mu mendengar sabda-Mu. Berilah kami hati yang peka mendengar firman-Mu, dan oleh Roh Bapa yang kudus kami disegarkan dan dimampukan kembali untuk hidup percaya dan berpengharapan di tengah kehidupan penuh tantangan dan ujian ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membaca Alkitab firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dengan perikop orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih segar dalam ingatan kita perenungan ibadah minggu lalu, tanggal 26 Juli, di dalam Yosua pasal 3, tentang Yosua menyeberangi sungai Yordan, dan umat Israel diingatkan untuk yakin percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Saat ini pun dalam ibadah minggu tanggal 2 Agustus, firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 mengundang kita semua selaku umat Tuhan untuk merenungkan panggilan peringatan Tuhan kepada Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan tentunya berita Ulangan pasal 9 ini juga mengajak saya dan saudara-saudara untuk memaknai perjalanan Israel yang penuh tantangan itu. Di tengah hidup kita sebagai gereja, jemaat Tuhan, dengan kembali mengingat pesan-pesan moral yang terdapat di dalam firman Tuhan. Mari kita telusuri ayat-ayat di pasal 3, Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah hai orang Israel. Ada ya kata itu ya di awal itu. Pasal 9 pasal 9 ayat 1. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, dan seterusnya, bisa dibaca. Dengarlah Israel artinya dengarlah untuk taat. Dengarlah hai Israel, taatilah atau hiduplah taat. Dan itu seperti halnya juga kata itu atau seruan itu ada di Ulangan pasal 6, Shema pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, maksudnya tidak lain agar Israel, umat Tuhan, hidup taat. Israel perlu mendengar dan mengamini bahwa Allah memberikan jaminan sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa. Ialah yang akan berperang dan berkarya di tengah umat Israel. Ayat 9 pasal 9 ayat 2, Ulangan 9 ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Orang enak ya. Ini bukan makanan ya. Orang enak ada dalam bahasa Ibrani-nya itu anakim. Digambarkan sebagai ras raksasa. Karena memang berukuran besar di atas rata-rata manusia. Keturunan dari Anak. Menurut tradisi para rabi di Israel, mereka dikatakan tinggal di bagian selatan tanah Kanaan, dekat Hebron. Lihat Kejadian 23 ayat 2, Kejadian pasal 23 ayat 2, Yosua pasal 15 ayat 13. Jika dibandingkan dengan Israel, maka bangsa Enak atau orang Enak itu lebih dalam, lebih unggul.
khususnya dalam modal, kemampuan untuk berperang. Kitab Ulangan memberikan gambaran yang kontras antara kondisi kedua bangsa tersebut, antara Israel dan orang Enak, membandingkan kelebihan bangsa Enak dan menjelaskan bahwa bangsa Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Kontras-kontras tersebut dimaksudkan untuk menegaskan hanya kepada Allah Israel saja dan percaya kepada janjinya, itulah yang akan membuat Israel menang dalam pertempuran melawan bangsa Enak atau orang Enak. Tidak ada yang mampu melawan bangsa itu kecuali Allah Israel yang menolong mereka. Ayat 3 tertulis, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka, memulahkan mereka. Ayat ini memberikan gambaran kepada Israel dan bangsa-bangsa bahwa Tuhan yang Maha Kudus adalah Tuhan yang tidak mentolerir kebiadaban, kekejaman, kejahatan siapapun. Tuhan berdaulat atas dunia bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa Kanaan dibinasakan oleh Allah karena kejahatan mereka yang keterlaluan. Kebejatan moral mereka sudah sedemikian dahsyat dan meluas sehingga Allah memutuskan bahwa mereka harus dimusnahkan sebagai bagian dari kehadiran Allah yang tegas dan mendidik. Percaya atau tidak, enak atau tidak perkataan ini atau pada ayat ini, satu hal bahwa firman Allah tidak pernah gagal, tidak pernah meleset, apalagi menjadi berita hoax ya, yang mengada-ngada. Bukankah bencana di Sodom dan Gomora, Bahtera, Nuh, peristiwa Tulah atas Mesir, juga bencana alam lainnya, bahkan virus pun bisa masuk ke dalam kerangka karya Allah yang bekerja. Jadi tidak hal baru bagi kita, bukan hal yang baru. Jika ada peristiwa yang dahsyat yang menimbulkan korban di berbagai tempat, bencana, malapetaka. Kepada bangsa Israel, Musa berseru, memanggil dan mengingatkan umat bahwa Allah telah berjanji kepada mereka untuk menyerahkan tanah Kanaan kepada mereka untuk diduduki. Berita ini tentu sebagai penguat kepada umat, mengingat kondisi mental Israel yang sudah kehilangan semangat, mengingat kondisi mentalitas Israel yang sudah kehilangan semangat, kepercayaan dan keberaniannya. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan menang berperang melawan orang Kanaan atau orang Enak tadi. Bagi mereka merupakan tindakan bunuh diri jika berperang berhadapan dengan orang Enak. Janji Allah untuk menduduki negeri tersebut tidak lagi membangkitkan iman percaya mereka. Bangsa Israel telah diselimuti kabut rasa takut dan gentar. Israel lebih fokus pada ancaman dan tantangan dan kengerian daripada fokus pada Allah, percaya pada firman-Nya yang menuntun dan membebaskan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan pidato Musa di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3.
yang memotivasi, yang membakar semangat dan meneguhkan iman percaya Israel di dalam menghadapi situasi kondisi perjalanan mereka menuju tanah Kanaan yang penuh tantangan. Tantangan itu bukan hanya tantangan padang gurun, derasnya sungai Yordan, bukan hanya binatang berbisa atau yang buas yang dapat menjadi ancaman, maupun ancaman bangsa di sekitar Kanaan. Salah satunya orang bertubuh besar tinggi, orang Enak itu, yang profilnya telah digambarkan dalam kitab Ulangan ini. Dan Musa berpesan untuk tidak takut dan percaya. Namun tantangan yang terbesar di dalam diri Israel adalah juga tantangan yang ada dalam dirinya. Tantangan untuk menjadi lemah, ngeri, dan takut. Dengan kata lain, Israel selaku umat tidak selalu stabil iman dan mentalnya di dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup, up and down, naik dan turun. Itulah gambaran kita juga ya, Bapak Ibu ya. Pergumulan iman, dinamika hidup beriman itu naik dan turun. Kadang kita kuat, kadang lemah. Israel pun seperti itu. Israel belum masuk tanah Kanaan sudah lemah nyali, lemah hati, lemah keberanian. Belum berperang sudah kalah. Di dalam mental, semangat, belum bertanding sudah loyo. Mendengar besar tingginya orang Enak, bertubuh raksasa di atas ukuran normal manusia. Bandingkan ya, ketika kita ingat cerita Israel akan memasuki tanah Kanaan ini, kita jadi teringat juga dengan petinju Holyfield ya, Evander Holyfield melawan Mike Tyson 10 tahun lebih yang lalu. Secara fisik dan keterampilan kebrutalan bertinju, Mike Tyson itu unggul di atas kertas maupun dalam pandangan jutaan penonton. Siapa yang tak kenal Mike Tyson? Siapa yang tak kenal kebrutalannya di atas ring? Banyak petinju merasa ciut nyali karena sebagian besar lawannya dikalahkan dengan TKO di ronde-ronde awal. Tapi kenyataan berbicara lain. Evander Holyfield yang tidak diunggulkan bertanding dengan fokus dan disiplin. Dan secara moral pun Evander mendapatkan support, dukungan. Apalagi dengan satu ayat firman Tuhan yang dikenakan di pakaiannya itu, Filipi pasal 4 ayat 13, yang tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat itu pastinya mengingatkan dan memotivasi Holyfield. Bukan soal pakaiannya, bukan seperti mantra, bukan. Tetapi dengan ayat firman Tuhan yang diingat oleh Holyfield, itu membangkitkan semangat yang luar biasa untuk tidak takut dan gentar sebelum bertanding. Saudara, apapun keadaan kita hari ini sebagai warga, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan, dan sebagai masyarakat, semoga kita kuat juga berdiri dan siap selalu untuk menghadapi tantangan. Jadi, Bapak Ibu, siapa bilang kalau sudah jadi Kristen, percaya Yesus, maka semua persoalan habis perkara, nggak ada perkara lagi, tidak ada tantangan? Tidak. Yesus Tuhan kita tidak menjanjikan itu. Mulai kita lahir sampai kita kembali ke Sang Pencipta, hidup ini penuh tantangan.
Semoga kita masih punya tenaga dan semangat untuk taat dan setia, percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Jika hal itu terjadi atau ada pada kita, syukurilah, syukurilah, karena itu semua pemberian Tuhan. Tidak semua orang di dunia yang bisa seperti itu. Tidak semua orang di dunia ini yang bisa seperti itu. Hidup dalam percaya, dalam ungkapan syukur, dalam pengakuan iman bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita semua telah menerima berkat dan panggilannya selaku orang percaya, umat Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kita semua dipanggil di dalam pekerjaan Tuhan, misi Tuhan menjadi pembawa sukacita, pembawa kegembiraan, pembawa damai sejahtera di dunia ini, melalui berbagai potensi karunia yang ada pada setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua pasti telah dikaruniakan Tuhan. Teristimewa juga selaku para pelayan Tuhan dimanapun. Tentu kita pun menyadari bahwa tidak mudah bagi kita untuk selalu tampil baik, bekerja baik, disiplin, berintegritas, dan seterusnya. Ada banyak tantangan pelayanan di sekitar hidup bergereja, baik di dalam maupun di luar. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua satu hal, untuk dengarlah, hai Israel, dengarlah, hai umat, taatilah, setialah, dan percayalah. Saudara, sebagai jemaat GPIB, kita telah melaksanakan pemilihan pelaksanaan harian majelis jemaat, yang nanti disusul juga dengan pemilihan pelkat-pelkat di bulan Agustus. Dan beberapa hari ke depan, kita pun sebagai jemaat GPIB akan melaksanakan SMJ, sidang majelis jemaat dalam rangka serah terima PHMJ periode 2017-2020 kepada PHMJ periode 2020-2022. Jika kita renungkan, pasti ada saja kesan-kesan di dalam hidup pelayanan bergereja sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, pengurus pelkat-pelkat, atau panitia-panitia dan yang lainnya. Tidak hanya kesan yang baik, tapi juga kesan yang kurang baik di dalam perjalanan tahun-tahun pelayanan bergereja. Juga tak menutup kemungkinan ada godaan di dalam setiap orang pelayan Tuhan untuk merasa diri paling berjasa, berkontribusi di dalam perkembangan kemajuan pelayanan hidup persekutuan. Mungkin ada yang merasa diri lebih senior, lebih tua, lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih berjasa, lebih aktif, dan seterusnya. Bahkan ada yang merasa menganggap kalau bukan saya tidak berjalan gereja ini, kalau bukan karena uang saya, dan seterusnya. Kita mulai berhitung dengan Tuhan, mulai cemas ketika tidak diperhitungkan, ketika jasa-jasa tidak dibaca dan diketahui semua orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada saja orang-orang yang merasa bahwa kalau tidak ada saya maka tidak berjalan bidang kerja ini dan bidang kerja itu. Bahkan pesimis dengan adanya formasi pergantian pengurus presbiter atau juga pelayan yang baru, yang dianggap masih muda, dianggap belum tahu, belum berpengalaman, atau yang tidak punya kecakapan di bidang tertentu. Padahal Bapak Ibu, semestinya sebagai umat Tuhan yang kita mengingat firman-Nya, Ulangan pasal 9 ayat 4 sampai 6 di bawahnya itu. Mari kita baca itu, baik sekali itu Ulangan pasal 9 tadi, ayat 4 sampai 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir
mereka dari hadapan-Mu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan-Mu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Luar biasa ayat itu. Bukan karena jasa, kalau sesungguhnya notabene pada dasarnya siapakah saya dan saudara-saudara? Kita semua tentu ada kelemahan, kekurangan kita yang tersembunyi maupun yang diketahui. Bahkan aib kita Tuhan juga tahu. Demikian di dalam hidup keluarga pun sering kita mendengar ada keluhan dari orang tua, dari para orang tua terhadap anak-anak mereka yang dirasa tidak baik atau kurang ajar. Lalu orang tua berkata begini, dasar kau anak kurang ajar, tak tahu diuntung, laknat, anak durhaka, anak tak tahu berterima kasih. Mungkin orang tua itu lupa bahwa hidup ini adalah karena anugerahnya, dan menjadi keluarga, menjadi orang tua pun adalah amanat, anugerah Tuhan. Seharusnya kita bersyukur bahwa masih diberikan tanggung jawab untuk menata kelola rumah tangga di dalam berbagai tantangannya, yang harus direspon dengan jujur, tulus, rendah hati, besar hati. Kecenderungan orang selalu berpikir bahwa jika ia melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan imbalannya, upah ganjarannya. Dengan kata lain, semua hasil kerja, peran kontribusinya dianggap sebagai investasi jasa yang harus diperhitungkan, dibalas oleh Tuhan. Di sini jelas satu hal, manusia terlalu memiliki harga diri yang begitu tinggi. Image, konsep dirinya itu berlebihan, sehingga tidak siap menerima sesuatu tanpa melakukan apa-apa, tanpa pamrih, tanpa upah. Ada motif terselubung. Padahal Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci, yang bersih hatinya, yang hatinya tidak terkontaminasi, ternodai oleh motif yang tidak bersih. Padahal yang patut dan mulia dilakukan adalah, kata orang Jawa, orang-orang di daerah Jawa itu ada filosofi atau juga ada perkataan nasihat, sepi ing pamrih rawe ing gawe. Bandingkan Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Lalu juga ada kata, ojo dimah sugih ngece marang yang larat. Jangan mentang-mentang kaya, pintar, kuat, pengalaman, mentang-mentang senior, lebih tua, lebih tinggi pangkat jabatan, lebih dari yang lain, malah ngece, menghina, merendahkan orang lain. Lupa bahwa setiap orang dengan segala peran, fungsi, dan kontribusinya hanya bagian-bagian kecil, sekrup dan mur pada mesin besar kehidupan ini. Renungkan, semua yang baik yang kita terima dalam hidup ini adalah karena anugerah Tuhan semata. Berkat Tuhan tidak bisa kita beli dengan kebaikan kita. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak bisa kita beli dengan segala kebaikan kita. Kalau toh kita taat dan baik, itu semuanya karena respon syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yaitu dari Musa menegaskan bahwa bukan karena jasa mereka umat Israel memasuki tanah perjanjian. Diungkapkan dengan cukup keras hal itu agar Israel tahu diri
tidak lebay, seolah-olah dengan jasa mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Bukan karena jasa mereka, kebaikan dan prestasi mereka, tetap semata-mata karena tindakan anugerah Allah. Mari selamat melayani Tuhan di tengah tantangan yang ada, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai apapun kita, hadapilah tantangan itu. Namun ingat, seperti pesan pidato Musa, semua karena anugerahnya. Kita mengakhiri renungan ini, bisa kita bernyanyi lagunya Natasha Nikita, ada judulnya Semua Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semuanya daripadanya. Semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita semua anugerahnya. Amin. Kita bakti. GB 208. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang berdarah di atas, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam air. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, lulus ke kanan Allah, Bapa Maha Kuasa, dan Anak bersama untuk menghakimi orang hidup dan mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Duduk kembali. Mari jemaat kita bersatu hati untuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena sesungguhnya hidup dan masa depan kami selaku gereja jemaat Tuhan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, demikian juga sebagai umat manusia, sebagai bangsa-bangsa pemerintah di dunia, dan khususnya juga pemerintah bangsa negara Indonesia, kami hidup, bekerja dan melayani dan bergumul menghadapi tantangan. Sesungguhnya kami ada dalam gendongan topangan kekuatan daripadamu, sehingga tidak ada sedikit pun yang patut kami naikkan sebagai perhitungan akan jasa-jasa prestasi kami di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan. Musa dalam kitab Ulangan telah mengingatkan kami, dan kami percaya bahwa itu juga cara Tuhan memakai hamba Musa, dan kini pesan-pesan itu tersampaikan bagi kehidupan bergereja jemaat Tuhan di masa kini. Bapa di surga, layakkan kami ketika saat ini kami mengingat dan menyerahkan hal-hal pergumulan dari kehidupan umat-Mu, juga bagi warga negara masyarakat Indonesia yang masih dalam pergumulan berat untuk mendisiplinkan diri, untuk mematuhi hidup di masa pandemi COVID ini, untuk tidak mengabaikan protokol COVID. Dan kami percaya bahwa itu juga cara Tuhan memakai pemerintah, aparat TNI dan Polri, tim medis dirawat untuk keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan manusia. Kiranya kami sebagai gereja jemaat Tuhan juga di tengah masyarakat, kami beroleh kasih karunia-Mu untuk tetap hadir membawa sukacita, sebagai pembawa kegembiraan, pembawa semangat dan pengharapan di tengah hidup sesama kami, masyarakat di mana kami berada. Kami mengingat dalam doa dan menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam kasih anugerah-Mu bagi kehidupan gereja-gereja, secara khusus jemaat GPIB di pos-pos Pelkes, di kota-kota, di mupo-mupo yang ada, dan secara sinodal, di mana kami sama-sama ada dalam satu kesatuan visi dan misi untuk mengingat selalu bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera kami, sehingga program-program kerja yang ada juga terarah pada juga upaya-upaya menghadirkan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Berkati dalam penyertaan kasih-Mu bagi setiap orang percaya gereja jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan dan tantangan-tantangan mereka. Kami juga mengingat dalam doa dan menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu
dalam kehidupan bergereja Jemaat GPIB Immanuel Yayasan Udin di ketiga sektor, dalam situasi kondisi setiap pribadi, rumah tangga, dan kami sebagai jemaat Tuhan, baik yang sakit, yang berduka cita, yang lanjut usia, yang janda, duda, maupun juga yang terpapar krisis ekonomi akibat pandemi COVID. Secara khusus juga kami ingat Ibu Asi Mamoro Boru Manurung yang kini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit idaman karena kecelakaan. Kiranya kami semua di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan ini beroleh damai sejahtera-Mu untuk tetap kuat di dalam Tuhan dalam menyikapi berbagai situasi kondisi dari setiap masing-masing warga jemaat-Mu, suka dan duka, persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami juga menyerahkan warga jemaat Tuhan, secara khusus para presbiter, pengurus pelayan pelkat-pelkat yang ada, dan setiap orang yang Tuhan libatkan dalam penatalanan di jemaat-Mu ini. Anugerahkan kiranya kasih karunia-Mu dan sejahtera-Mu bagi mereka, untuk senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk bersuka cita, untuk tetap dimampukan untuk percaya, taat dan setia di tengah ketidakmampuan kami untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, di tengah kekurangan kami sebagai pelayan dan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga, warga jemaat-Mu dalam penata kelolaan rumah tangga mereka, anak-anak yang ada dalam masa balita, kami menyerahkan kepada-Mu. Anak-anak yang studi di tingkat dari TK, SD sampai perguruan tinggi, dan anak-anak-Mu yang bekerja, baik yang ada di Banjarbaru, Kalsel ini, maupun juga yang berada di luar kota ini, provinsi ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk kira tetap ada dalam kekuatan dan dalam penggembalaanmu. Dengan demikian kami semua tetap Tuhan mampukan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Dengarkanlah ya Tuhan doa, syukur dan pengharapan kami, dan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan
syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 39 baitnya yang pertama dan yang kedua setelah kita kumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dimohon perhatiannya sebentar, kami akan membacakan beberapa warta jemaat. Majelis Jemaat Immanuel Landasan Ulin mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah tangga masing-masing
dan juga telah mengumpulkan kolekte amplop syukur persepuluhan dan diserahkan ke gereja melalui koordinator sektor masing-masing atau ke majelis terdekat, dan dapat juga diserahkan melalui transfer langsung ke nomor rekening gereja. Berbagai jenis penerimaan persembahan dari warga jemaat, kolekte ibadah maupun amplop syukur dan persepuluhan akan tetap dicatat dan dilaporkan melalui warta jemaat mingguan yang akan dikirimkan oleh PHMJ melalui grup WA. Jemaat yang tidak mendapatnya dapat menghubungi majelis terdekat untuk dapat dikirimkan warta jemaat melalui WA. Persembahan kolekte dalam ibadah rumah tangga di rumah-rumah tetap dilaksanakan. Demikian juga dengan kolekte ibadah hari Minggu maupun juga amplop syukur jemaat dan persepuluhan tetap dilaksanakan sebagai wujud pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Daripadanya lah semua yang telah kita terima melalui hidup, kerja dan pelayanan. Ibadah pelkat PA diberitahukan kepada seluruh orang tua dan jemaat yang mempunyai anak-anak pelkat PA untuk dapat memotivasi dan mendukung kegiatan pelayanan pelkat PA yang sudah dilaksanakan secara rekaman video YouTube. Ibadah PA dapat dilihat di YouTube setiap hari Sabtu. Untuk alamat linknya akan dibagikan oleh pengurus pelkat PA. Himbauan kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Nasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual atau melalui medsos YouTube, dimohon berada di satu ruang keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah dipersiapkan. Kegiatan bakti sosial Gereja GPIB Immanuel Nasan Ulin akan mengadakan kegiatan bakti sosial di bulan Agustus tahun 2020 ini bagi jemaat yang hendak berbagi berkat atau sumbangan berupa sembako, dan dapat menghubungi koordinator sektor masing-masing atau dapat langsung diantarkan ke gereja. Seluruh sumbangan yang terkumpul dan dari para donatur akan diatur oleh PHMJ bersama Komisi Diakonia. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Demikian warta jemaat kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasar firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdiri, kita bakti 252 bagian 1 saja.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat GPIB Immanuel Landasan Udin mengucapkan